inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan. Saya ajak kita boleh bangkit berdiri, saudara. Katakan lebih lagi. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat. Tuhan, inilah ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan menantang. Tuhan, inilah Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekali. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus, karena kalau kami ada sebagaimana ada hari ini Tuhan Yesus, karena anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu selalu cukup bagi kami ya Tuhan Yesus. Melewati berbagai pengalaman sepanjang hidup kami sampai dengan hari ini, Tuhan Engkau setia, Engkau yang mempertahankan kami hari ini. Dan kami tetap beriman bahwa Yesus Engkau Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Maka kami ada hari ini Tuhan Yesus, karena kami mau Tuhan berjumpa dengan Engkau. Engkau yang telah memelihara kami, merawat kami, menjagai, melindungi kami Tuhan Yesus, sehingga kami selamat melewati semua ancaman mara bara maut Tuhan Yesus. Maka hari ini Tuhan Yesus, hati kami penuh syukur. Kami persembahkan bagi Dikau Allahku Tuhan, pemelihara hidup yang sempurna. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih. Ada pergumulan, ada berbagai masalah yang tak izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau katakan hari ini, itu tidak menghalangi kami untuk tetap bersuka cita. Karena Tuhan, rancangan-Mu sempurna. Dan apapun Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Engkau punya rancangan yang baik buat kami Tuhan Yesus. Maka ini kami Tuhan, semua kekasih-kasih Tuhan, merendahkan hati, mohon ampun segala dosa setelah kami. Kuduskan kami Tuhan Yesus. Supaya sepanjang ibadah hari ini, bahkan sepanjang hari ini, hidup kami menjadi pujian penyembahan bagi Dikau.
lewat perkataan, perbuatan, pikiran kami, Engkau dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, buat semua pelayan-pelayan Tuhan hari ini siap memberikan yang terbaik bagi Dikau Tuhan. Makasih Bapa surga, makasih kami siap diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biar ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, dalam nama anak yaitu Yesus Kristus, dan dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara mau terus bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah hanya buat Tuhan Yesus. Dan kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Silakan salam kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Engkau sahabatnya Tuhan. Haleluya. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me a friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Sekali lagi sama-sama katakan, who am I? Who am I that you are mindful of me? Oh, that you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Sekali lagi katakan, it's amazing. It's amazing. Sekali lagi katakan, it's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls. I am a friend of God. 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 He calls me friend.
tepuk tangan yang meriah hanya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah yang dahsyat, Engkaulah yang terutama Tuhan Yesus Allah kami. Siapa yang percaya bahwa Dia mengatur segalanya? Amin, saudara. Amin. Dia bertata, Dia datang dan Dia bertata atas setiap hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan mujizat. Sorga, haleluya. Katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kasih tepuk tangan yang meriah hanya buat Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau yang termulia. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan kuasa lawan kebangkitan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Engkau dahsyat Tuhan Allah kami.
Kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat. Kita siapkan hati kita. Kau dahsyat Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, karena di tempat ini kami boleh memuji Engkau dengan penuh sukacita dan penuh kebebasan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di tempat-tempat yang lain yang mungkin belum mendapat kesempatan yang sama seperti kami. Kami berterima kasih untuk pemerintah kami Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Pak Gibran beserta seluruh kabinet jajaran pemerintahan beliau. Dan semua mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, babinsa, TNI dan Polri, kejaksaan, dan KPK semua bisa melakukan tugas mereka. Berikan semua pejabat-pejabat kami Tuhan rasa takut akan Engkau, sehingga negeri kami boleh maju terus. Dan Tuhan berkatilah seluruh pelosok negeri kita, jauhkan dari semua mara bahaya, dan jagalah persatuan di negeri kami Tuhan, supaya kami bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain penuh sukacita. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih juga untuk gereja ini, untuk tempat di mana kami bisa beribadah ini Tuhan. Berkati pendeta kami dan seluruh kami yang berjemaat di sini, supaya masing-masing kami boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan boleh pergi dari tempat ini dengan penuh sukacita. Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini Tuhan, baik itu masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah lain dalam rumah tangga, atau masalah dalam kehidupan sehari-hari, kami datang kepada Engkau yang memanggil kami sebagai sahabat-Mu Tuhan. Kami yang tidak layak Kau layakkan. Karena itu kami bersyukur, karena kata firman-Mu, 1 hari di pelataran-Mu lebih indah daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena itu Tuhan, kami rindu akan lawatan-Mu kepada setiap kami. Agar kami membuka hati kami, supaya Roh-Mu yang kudus boleh beracara seluas-luasnya dan menjamah setiap kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan sehingga akan ada pengumuman dari multimedia sekalian. Amin, saudara. Selamat memberi dan kita siapkan hati kita juga akan mendengar firman Tuhan hari ini. Saya dan percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan
dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat Tuhan, bahkan seluruh pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari saya ajak kita boleh bangkit berdiri saudara. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku,
indah, sungguh indah. Haleluya. Enggak ada yang lebih besar dari Engkau Tuhan Yesus. Enggak ada yang lebih indah dari cintamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur di matamu kami indah Tuhan Yesus. Itu sebabnya Engkau mau ke Golgota Tuhan Yesus. Karena kami indah, kami berharga di mata Tuhan. Kami ada hari ini karena pembelaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih, kasih yang besar Tuhan Yesus. Buat cintamu yang ajaib Tuhan Yesus. Memungkinkan kami ada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa itu. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Sesuai janjimu, 2 orang lebih berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan Yesus. Terima kasih kerana pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami siap Tuhan Yesus mendengar suara Tuhan berbicara. Hamba-Mu penyampainya terbatas saja. Tapi Roh Kudus Tuhan yang berkuasa menolong setiap kami Tuhan Yesus mengerti dan mengalami kuasa firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar kasih Tuhan? Luar biasa. Semua bahagia hari ini? Semua bahagia hari ini? Amin. Saya percaya kita semua selalu ingin bahagia setiap hari. Ya. Pendeta Aidan Wilson Tozer, dia seorang teolog besar, dia pembicara, pengkhotbah besar pada masanya dari Gereja Christian Missionary Alliance. Dia juga pengarang buku yang inspiratif, banyak banget bukunya yang luar biasa. Salah satu buku yang terkenal adalah The Pursuit of God. Beliau berkata seperti ini, orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan, dia akan tetap tenang dan bahagia, kendati dalam badai sekalipun. Karena dia memutuskan memandang pada Allah yang lebih besar dari badai itu. Setuju dengan itu, Pendeta Billy Graham berkata, bahwa kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh keadaan, tapi ditentukan oleh iman kita memandang pada Allah yang besar itu. Pendeta Rick Warren katakan, bahagia itu pilihan. Bapak Ibu mau beli bahagia? Bapak Ibu mau beli bahagia? Kalau bahagia kita ditentukan oleh keadaan, situasi kita nggak akan pernah bahagia. Pendeta Rick Warren katakan, bahagia kita ditentukan kita memegang tangan Tuhan dan memandang kemana arah Tuhan menunjukkan kita. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus. 2 minggu lalu kita sudah belajar dari 1 Samuel 17. Ya. Ceritanya tentang bangsa Filistin menantang bangsa Israel. Lalu Raja Daud memimpin tentara Israel untuk menghadapi Filistin. Tapi ayat 11 dikatakan seperti ini. Ketika Raja Saul dan Israel melihat penampilan Goliat yang besar bak raksasa dan mendengar suaranya menggelegar, menantang, mengancam bangsa Israel, maka firman Tuhan katakan Raja Saul dan Israel menjadi cemas dan ketakutan. Cemas dan ketakutan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Goliat telah berhasil menteror Raja Saul dan rakyat Israel. Suara yang menggelegar, tampilan yang besar, teror, intimidasi buat mereka semua. Raja Saul dan Israel, mereka sudah kalah mental duluan oleh terornya Goliat. Mereka kalah sebelum maju perang. Ini yang dinamakan Bapak Ibu
mereka mengalami namanya self-defeating beliefs. Keyakinan yang membuat mereka merasa pasti kalah, merasa tidak berdaya, merasa tidak layak. Itu yang dialami oleh Raja Saul, ya, dan semua bangsa Israel. Kenapa Raja Saul yang tadinya diurapi oleh Tuhan melihat Goliat menjadi cemas dan takut? Kalau pemimpinnya yang sudah takut, rakyatnya juga pasti gelagapan. Alasannya kenapa Raja Saul takut? Karena di di pasal 14 dikatakan, ketika Raja Saul nggak taat lagi pada perintahnya Tuhan, roh Allah meninggalkan Saul. Ketika roh Allah meninggalkan Saul, Saul tidak punya lagi jiwa kepemimpinan. Dia tidak punya wibawa roh lagi. Dia tidak punya namanya ilham roh. Dia tidak punya hikmat untuk memimpin bangsanya untuk tetap tegar. Ini yang dialami Raja Saul ketika roh Allah meninggalkan dia. Ini peringatan buat kita juga. Ketika kita hidup sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai direktur, sebagai pimpinan, ketika roh Allah tidak memimpin kita, keputusan apa yang kita buat pasti nggak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Lalu di sini ada para pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan. Hari ini belajar dari kekalahan Saul. Ketika roh Allah undur dari dia, berantakan semuanya. Maka kita belajar. Jangan sampai kita dikuasai namanya self-defeating beliefs. Ya, ini bangsa Israel ketika mendengar terornya Goliat, mereka kalah bukan karena Goliat besar dengan kelengkapan senjata yang luar biasa. Mereka kalah karena mereka sudah tidak lihat lagi kuasa Allah menyertai mereka. Maka yang dilihatnya ada Goliat yang besar. Dia lupa bahwa punya Allah Israel yang besar dan maha besar itu. Ketika roh Allah nggak pimpin kita, mata kita lebih tertuju pada fokus pada masalah percobaan, pergumulan dan tantangan. Kita mau diingatkan hari ini, Allah kita lebih besar dari semua tantangan masalah kita. Amin. Katakan, Allahku lebih besar dari semua masalah kita. Dijamin. Bapak Ibu sekalian, siapapun Anda jadi pemenangnya. Katakan, saya pemenangnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita juga sering dikelabuhi oleh visualisasi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan itu menjadikan respon kita yang sinyalnya langsung ditangkap oleh alam pikiran kita. Secara sadar, setiap manusia melihat, mendengar, dan itu pengaruh yang paling besar dan powerful untuk mempengaruhi kita mengambil tindakan dan keputusan. Hari ini firman Tuhan mengajari kita, ambil keputusan ketika engkau tahu persis itu dalam pimpinan Tuhan. Itu sudah jelas. Saya sebagai gembala, ya, saya mengucapkan satu kata saja, saya minta Roh Kudus yang bicara. Kalau tidak ada powernya. Ya. Kadang-kadang saya ngomong sepele saja, bukan sepele. Artinya saya ucapkan satu patah kata. Ya. Ketika saya ucapkan menurut tuntunan Tuhan, powerful sekali. Ketika ada orang mau bunuh diri, saya hanya mau katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Dasar yang katakan ada firman Tuhan kata itu. Dia mau bunuh diri. Hanya saya katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan itu, Tuhan sendiri bicara. Dan itu powerful, batal, bunuh diri. Apa yang kasih Tuhan Yesus Kristus? Hari ini kita tidak mau belajar kekalahan Saul. Ya, jelas Saul kalah karena roh Allah sudah meninggalkan dia. Ya, maka dia sudah kehilangan power. Dia sudah kehilangan kepercayaan diri. Ya. Dia sudah tidak percaya diri karena dia percaya Tuhan. Karena dia percaya Tuhan, dia lebih percaya kepada bisikan yang menyenangkan hati dan pikirannya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Bahaya. Seringkali kita nggak bisa bedakan. Ini suara Tuhan, suara hatiku yang punya kehendak besar, atau suara iblis yang memakai suaranya untuk mempengaruhi aku untuk melawan kehendaknya Tuhan. Seringkali kita terkecoh dengan ini. Kita mau belajar hari ini
bagaimana Daud, remaja gembala, ya, yang tidak punya pengalaman perang seperti Raja Saul, tapi dia bisa mengalahkan Goliat. Tapi kita mau belajar sejenak saja, sedikit saja. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar itu? Yang pertama, Daud, kalau tadi Raja Saul dan Israel, ya, dikuasai oleh self-defeating belief, Daud dia membalikkan, dia memakai yang namanya God-centered belief. Dia memusatkan perhatiannya, dia memusatkan kehendaknya, dia pusatkan semua keinginan hatinya berdasarkan kehendaknya Tuhan. Kenapa dia terlalu percaya pada Tuhan? Walaupun kasih Tuhan Yesus Kristus, Daud, gembala, ya, bisa mengalahkan Raja Goliat, dan begitu beraninya ketika menantangkan siapakah itu orang gak bersunat itu berani berkoar-koar menghina Allah kita, dia bisa berani begitu. Kenapa? Daud berani begitu karena dia mengenal Allah yang benar berdasarkan pengalaman hidup dia. Makanya kita baca ayatnya, ya. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 47. 1 Samuel 45. Ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Biarkan ayat itu. Ayat 45 tetap. Dalam ayat ini, Daud tidak menutup mata bahwa memang Goliat itu besar. Perlengkapan senjatanya memang hebat. Dia tidak menutupi fakta itu. Tapi pengalaman dia, senjatanya Goliat dan kebesarannya Goliat tidak melebihi kehebatannya nama Allah yang besar itu. Karena di bawah kolong langit ini gak ada nama lebih besar lagi dari nama Tuhan itu. Gak ada yang lebih besar. Gak ada Goliat lebih besar dari Allah kita. Itu Daud punya pengalaman, begitu imannya seperti itu karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Jejak rekamnya di bersama Tuhan. Ya, perhatikan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud tahu persis ketika bangsa Israel, Goliat Filistin menantang Israel, sebetulnya dia sedang menantang Allah Israel. Dia sedang menantang Allah Israel. Ya. Itu sebabnya Daud berkata seperti ini, aku memang kecil, aku memang tidak punya pengalaman, aku memang tidak pernah masuk sekolah militer. Pada waktu Daud masuk di peperangan ini, diperkirakan umurnya 14 sampai 15 tahun. Ya, masih imut-imut, dia nggak pernah sekolah militer, ya seperti abang-abangnya. Ya, tapi dia hanya dipercaya untuk mengantar ransum buat para tentara. Ya, dia tahu gue kecil memang gue kecil. Tapi lihat Allah yang kau tantang, Allah yang kau tantang itu Allah yang besar. Allah yang besar. Hari ini saya mengajak kita semua berkata, Allahku besar. Maka tantangan apapun, sebesar apapun, seberat apapun, ketika kita mengimani Allah kita besar, respon yang ditangkap oleh sinyal otak ini berkata, jangan permainkan Tuhanku. Daud berkata seperti itu, kau boleh besar, kau boleh bersenjata besar, tapi jangan hina Allahku, engkau sedang mempermainkan Tuhanku. Tapi seringkali gak sadar, kita sendiri yang mempermainkan Tuhan. Kita sendiri seringkali melecehkan Tuhan. Ketika kita ragu-ragu mengambil keputusan dalam keadaan kritis, kita seringkali pakai pengalaman yang salah tidak bersama Tuhan. Kita hanya pakai pengalaman otak kita, ilmu kita, pengetahuan kita. Daud mengajari seperti ini.
Aku pernah mengalahkan singa dan beruang tanpa senjata. Karena Allahku yang mengalahkan itu semuanya. Ini cuma giliran saja menghadapi Goliat. Medannya memang lain. Singa dan beruang dikalahkan di hutan, di padang belantara. Goliat, sosok yang besar itu sama dengan beruang dan singa. Medannya saja lain. Maka sesungguhnya perang yang terjadi dimulai bukan di medan perang, tapi di pikiran Daud. Maka kendalikan semua keadaan perang itu. Mulai dari pikiran kita berbicara, tidak ada yang bisa mengalahkan Allahmu. Memang kita terbatas, memang kita lemah. Sehebat apapun Anda, sepinter apapun, itu tetap terbatas. Saya sudah kenal orang yang paling pinter dalam hal pertanian Pak waktu. Dialah pencipta padi varietas itu. Tapi yang saya tahu sejak saya kenal, dia dalam keadaan stroke, saking pinternya. Bukan ngatain orang pinter di sini jadi stroke ya. Semua pinter di sini kan? Semua pinter kan di sini? Tapi kau pinteranmu, kau andalkan untuk membesarkan dirimu, engkau stroke. Enggak. Di sini enggak ada yang bakal stroke. Enggak ada kan? Enggak ada yang mau stroke kan? Daud dia tahu persis, aku memang kecil, tapi Allahku besar. Allahmu ada di dalam hatimu, amin. Allahmu ada dalam pikiranmu. Firman Tuhan, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Maka Daud, pengalamannya di sini secara singkat ya, secara psikologi dikatakan bahwa Daud punya yang namanya pengalaman bersama Tuhan, ya. Bisa ditampilkan? Di FSCT. Ya. Secara psikologi dia punya pengalaman yang namanya pengalaman mental yang dibangun karena pengalaman bergaul dengan Tuhan Allahnya. Maka ketika pengalaman bergaul dengan Tuhannya itu dipakai untuk melawan Goliat, Daud hari itu dia berkata seperti ini, ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Goliat sudah dikalahkan belum? Goliat belum kalahkan kan? Tapi dia berani gini, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Daud gak perlu senjata. Maka ketika Raja Saul mau memakai baju perang dan melengkapi dengan senjata, dia nggak perlu, yang perang bukan aku, yang perang Allahku. Engkau tinggal diam, aku yang maju perang, Tuhan katakan gitu. Karena dia menghina aku. Dia melecehkan saya. Perang dimulai ketika di pikiranmu engkau menang, engkau pasti jadi pemenangnya. Maka ketika Daud punya iman seperti itu, lihat, dia begitu, mungkin dia orang-orang lihatnya abang-abangnya kesel banget. Ini anak bocah ingusan nih, pecicilan banget sih itu. Ya, pecicilan banget gitu. Ya. Daud memang sering dilecehkan. Ya. Ketika Samuel mau diutus Tuhan memilih dari anak-anak Isai, siapa yang mau jadiin raja? Dia bilang tuh, 1, 2, 3 sampai selesai. Cuma ini anak-anakmu, bilang gitu. Bapaknya juga bilang gini, aduh yang satu masih kecil, kerjanya menangon kambing, bilang itu. Masa dia mau jadi raja, bapaknya melecehkan, seperti itu. Ya. Tapi lihat, Tuhan gak ngelihat fisik, penampilan Daud. Tapi kalau Tuhan sudah punya pilihan, bentukmu apapun, masa lalumu seperti apapun, kalau Tuhan sudah punya pilihan, dia menetapkan pilihannya gak pernah gagal. Banyak tokoh di Alkitab ini bukan orang yang gagah perkasa, bukan yang latar belakangnya baik, suci, mulia. Bahkan perempuan yang pelacur pun ada dalam garis keturunan Yesus Kristus. Hari ini gak usah minder kalau kita dianggap kecil. Yang paling parah kalau di otak kita, di pikiran kita, aku kecil, aku tidak berdaya, aku lemah, aku tidak mampu. Secara mental Daud waktu itu sudah menang, itu yang membuatkan dia perkasa.
Maka ketika menghadapi Saul, faktanya dilihat memang besar. Tapi fakta di otaknya, Allahku lebih besar. Daud tidak membandingkan tubuhnya Goliat dengan tubuhnya dia. Tapi dia membandingkan tubuhnya Goliat dengan besarnya Allah dia. Amin. Itu yang membuat Daud nggak punya bayangan. Goliat memang besar. Tapi yang di bayangan dia, Allahku lebih besar dari Goliat manapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau di sini sudah melihat masalah itu besar, pergumulan itu besar, faktanya memang iya. Tapi tanamkan di pikiran secara psikologinya, mental itu. Katakan Allahku mati kayu salib mengalahkan semua perkara yang paling besar itu. Dosa sudah dikalahkan, apa yang tidak bisa dikalahkan? Allahku. Amin. Sejak semula iblis mengintimidasi kita. Kamu kalah, kamu pecundang. Makanya dia waktu membujuk Taman Eden gampang sekali membujuknya. Gampang sekali membujuknya karena dia tahu ketika dimanipulasi pikiran direndahkan nilainya. Maka dia akan lemah. Makan lemah. Seperti itu. Maka lihat Daud. Ketika dia berhadapan dengan Goliat. Wow. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya apa? Supaya seluruh bumi tahu apa? Bahwa Israel mempunyai Allah. Saya mau katakan bahwa peperangan antara Goliat dengan Daud ini sebetulnya yang pertama adalah promosi untuk Daud. Calon pemimpin. Daud diurapi untuk menjadi raja pada waktu dia masih usia 13 sampai 15 tahun. Ya. Tapi dia menjadi raja di Yehuda raja pertama itu usia 30 tahun. Artinya apa? Ketika Tuhan memilih kita, tidak langsung jereng engkau jadi pemimpin, jadi penguasa, tapi lewat proses. Ketika Daud diurapi menjadi raja, dia mengalami proses panjang. Salah satunya proses pengejaran dari Saul. 18 tahun dia melakukan perlarian, ngumpet dari sini ke pindah sini. Ancaman-ancaman Saul untuk membinasakan Daud. Sebetulnya yang dibinasakan bukan Daudnya, tapi Raja Saul sedang mau membinasakan rancangan Allah itu gagal dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita nggak sadar. Si jahat, si iblis itu sedang mau menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Masa depanmu penuh pengharapan, amin. Bukan kecelakaan, bukan kekalahan, bukan kegagalan. Tapi rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Itu yang tidak dimaui oleh si iblis. Dia mau meledek Tuhan. Rancanganmu tidak sempurna. Maka waktu Taman Eden saya kembalikan lagi seperti itu. Lihat, dia putar balikkan kebenaran. Kamu tidak akan mati ketika makan buah itu. Tapi kamu akan jadi seperti Allah. Mudah sekali ini kita dimanipulasi oleh kataan si jahat itu. Karena memang faktanya yang kita dengar telinga. Yang dilihat oleh mata itu menyenangkan pikiran dan hati kita. Kita akan pilih itu. Kendati harus menyakiti hati Tuhan. Maka waktu salib dia katakan Tuhan Yesus, ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka berbuat. Apa yang hari ini diingatkan oleh Daud. Jangan sampai rancangan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan ini gagal. Karena kita lebih mendengarkan suara telinga yang menyenangkan hati kita. Medan perang adalah promosi untuk Daud. Bapak Ibu sadar nggak hari ini sedang dipromosikan oleh Tuhan? Amin. Sedang dipromosikan oleh Tuhan. Katakan, saya sedang dipromosikan Tuhan. Menjadi pemimpin. Enggak usah jadi presiden semuanya. Enggak usah jadi bupati, wali kota semuanya. Tapi dimanapun saudara berada, Anda adalah pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan. Karena dunia ini lagi kacau ini. Dunia ini dimana lagi kacau. Maka ketika ada pemimpin yang hidupnya dari roh Allah, di tengah kekacauan, engkau mendatangkan perdamaian. Amin. Damailah di tengah keluargamu. Si matua sama parumain. Ya. Itu Bapak Ibu ditempatkan di keluargamu sebagai apa?
Amin. Amin. Karena kita pemimpin dalam hal iman yang pertama. Betul? Betul? Saya mau lihat bapak-bapak, coba angkat tangan dulu. Yang bapak-bapak? Iya, bapak-bapaklah pemimpin, imam di tengah keluar. Amin. Amin. Yang pemuda-pemuda? Pemuda-pemuda laki? Cowok-cowok? Wih, pemuda ya Mas Tobi ya? Iya. Mas Tobi dan pemuda-pemuda memang belum jadi pemimpin, tapi pasti jadi pemimpin. Kalau Mas Tobi mau jadi apa? Jadi ketum apa? Oh, sini kita doain dulu, ayo sini. Sini nak, maju nak. Ini adalah terahnya Octavianus. Gereja ini ada karena ada namanya Dr. Petrus Octavianus dan timnya dan kawan-kawannya. Dan hari ini terah itu ada ini. Bayangin umur segini punya iman, aku bakal ketum. Memangnya enak jadi ketum YPPI? Enak ya? Enak lah. Iya, apa yang berat kalau bersama Tuhan ya? Waduh Mas Tobi, aku mau contoh imanmu nak. Aku bilang itu, aku gembala gak punya sebesar imanmu nak. Repot ngurusin orang-orang ini deh. Tapi kamu hebat. Amin. Mari kita berdoa buat Mas Tobi. Bapak di surga, ini ada orang yang beriman Bapak di surga. Buat taburan benih iman yang pernah ditaburkan oleh kakeknya, yaitu Dr. Petrus Octavianus. Dia beriman hari ini, dia akan melanjutkannya Bapak Yesus. Maka YPPI akan tetap eksis. Karena ada calon pemimpin yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, takut akan Tuhan. Jadilah sesuai imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambutlah calon pemimpin YPPI masa depan. Tuhan berkati nak. Wah, puji Tuhan, Daud kecil ya. Daud ketika ditahbiskan apa itu? Diurapi, ditahbiskan menjadi raja. Bapak Ibu, kenapa nunggu sampai umur 30? Untuk jadi pemimpin mentalnya harus dilatih. Waktu berhadapan dengan singa dilatih mental keberaniannya. Berani melawan ketidakbenaran, berani melawan dosa. Paling berat menasihati orang yang pernah menolong kita, orang yang pangkatnya tinggi, orang yang berkuasa, menegur dosanya kita takut. Saya hamba Tuhan, kalau Tuhan katakan engkau berdosa siapapun aku enggak takut. Karena waktu aku bilang engkau berdosa, aku mengatakan Tuhan Yesus mati kayu salib, jangan darahnya tercurah cuma-cuma karena engkau berbuat dosa terus. Jemaat Tuhan hari ini saya mau ingatkan, ketika kita masih main-main dosa, saya mau katakan bertobat. Maka ketika Daud sadar sedang dipromosikan oleh Tuhan, dia juga menangkap kesempatan ini dengan baik-baik. Kalau calon pemimpin ngadepin singa takut, dia kan tugasnya menggembalkan domba-domba itu ya. Kalau dia lari domba-dombanya, dia makan singa. Saya sebagai gembala, kalau lihat tantangan lari ini jemaat mau dikemanain, harus calon pemimpin JPPI, kamu mesti punya mental kuat. Karena masalahmu makin tahun makin berat nak. Dunia makin jahat. Kalau kaum bapak, kaum suami, kaum laki-laki, engkau tidak punya mental kuat sebagai pemimpin dari rumah tangga keluarga cikal bakal kerajaan surga dari situ, engkau gagal jadi pemimpin. Kacau lah ini, betapa banyak anak-anak muda yang saya layani. Kenapa mereka narkoba, kenapa mereka rusak hidupnya, kenapa? Karena bapaknya enggak jadi imam yang tangguh. Halo imam yang tangguh? Katakan saya imam yang tangguh. Anak-anak enggak perlu nasihat panjang lebar. Tapi gaya hidup takut akan Tuhan itu lebih powerful dari semua perkataan hebat. Ketika Daud tahu dipromosikan oleh Tuhan, prosesnya sangat amat panjang. Pertama proses pembentukan mental. Yang kedua proses pengenalan dirinya dengan benar. Saya mau kasih tahu buat anak muda hari ini, engkau berharga di mata Tuhan.
Engkau berharga di mata Tuhan. Dan Indonesia sedang menunggu pemimpin yang seperti Anda. Karena engkau mengaku anak keturunan orang benar, amin? Semua anak keturunan orang benar? Dunia hanya dipercayakan oleh orang-orang yang anak keturunan orang benar. Yang punya perusahaan mau wariskan anakmu? Perusahaan itu? Ajari hidup takut akan Tuhan. Pasti perusahaanmu gak akan bangkrut. Ketika dunia ini bangkrut, perusahaanmu gak akan pernah bangkrut kalau engkau mengajarkan anakmu takut akan Tuhan. Pelopori dirimu dulu menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Amin. Ibu-ibunya koknya amin, amin. Ngeliatin suaminya gitu. Tuh lu jadi suami ini. Istriku juga ngeliatin, lu bisa khotbah ya. Dari rumah anak-anakmu itu bener gak? Gitu. Wah sampai di rumah ini aku, wah dibacain sama istriku nih. Terima kasih penolongku sepadan, ya selalu membacakan kekurangan saya. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu yang takut akan Tuhan berbicara sebagai nasihat firman Tuhan, ego laki-laki memang mau menang. Saya, kalau istriku nasihatin aku ini kan imam, aku laki-laki, aku perempuan tangga, gak usahlah nasihatin aku gembala loh. Nah, di hati kecilku sering kali tersinggung. Tapi aku puji Tuhan punya penolong sepadan yang takut akan Tuhan. Yang hidupnya juga didasarkan oleh firman Tuhan. Makanya saya gak pernah mengabaikan nasihat ini. Kendati waktu dinasihatin saya jengkel. Tapi sama amin kan, nasihatnya dia benar. Amin Pak Jimmy ya. Puji Tuhan ya. Makasih Bu ya. Wah, makasih. Luar biasa ini jemaat sini. Suami-suami adalah imam rumah tangga yang tangguh, yang takut akan Tuhan. Melambaikan tangan Bapak-bapak. Paling enggak mulai hari ini ya Pak ya, belajar dari Daud ya. Bapak-bapak sedang dipercaya Tuhan mempersiapkan generasi takut akan Tuhan. Gereja ini al tempatnya Bapak-bapak belajar pada guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Pembentukan pribadi Daud dilanjutkan ketika bapaknya mengirim ransum kepada medan perang. Bapaknya tahu nggak bahwa anaknya akan memasuki arena yang bahaya? Tahu nggak? Tahu dong, arena bahaya, pasti tahu. Bapak-bapak, saya banyak melayani anak muda, konseling anak muda, disekolahkan tinggi, S2, S3, S Mambo, S Kopior, ya. Tapi tiba-tiba gagal tengah jalan anak-anak itu. Ya. Satu yang saya dapatkan dari hasil konseling, kenapa? Karena memang bapaknya tidak mempersiapkan dia menjadi pemimpin sesuai dengan ilmunya. Lalu bapaknya ngeluh, anakku sekolahkan mahal-mahal ke luar negeri, S Kopior, gak jadi apa-apa. Bapak-bapak, jangan rugi, udah nyolokain anakmu mahal-mahal, gak jadi apa-apa. Masalahnya dia pinter, dia jadi bijak, berhikmat, jadi perkasa, jadi punya jiwa pemimpin. Bukan karena pendidikan sekolahnya, tapi karena bapaknya menjadi guru toladannya sebagai pemimpin imam yang baik. Daud melakukan itu. Yang ketiga pembentukan Daud adalah pembentukan karakternya. Karakter pemimpin adalah yang pertama, sabar. Jadi pemimpin jangan ambil putusan, jangan terkopoh-kopoh. Ya, melihat anak didik kita, anak asuh kita yang kurang benar ini, sabar. Daud diajar sabar. Ketika dalam pelarian satu waktu dia harus berlagak jadi orang gila, harus menyamar jadi gembel, ya. Dia sabar menghadapi semua cemoohan. Tapi bedanya ketika berhadapan dengan dengan Goliat, dia yang kecil, tapi karena punya pengalaman bersama Tuhan, dia berkata seperti ini, kalau aku pernah mengalahkan singa dan gorila atau beruang, hari ini engkau enggak beda dengan mereka jadi mayat. Karakter sebagai pemimpin ketika berhadapan dengan lawan, engkau punya wibawa. Punya apa? Wibawa. Saya pernah satu perusahaan
menjadi salah satu pewawancara ya dari satu perusahaan insurance. Kalau mau terima karyawan itu mesti menghadap saya, lalu saya yang mewawancara mereka satu-satu. Ya, kalau mereka di waktu diwawancara saya yang pertama sudah bohong pasti ketahuan. Lalu diwawancara dia sudah tidak menampakkan keberaniannya, tidak menampakkan kepedeannya. Ini udah nggak benar, udah nggak ini. Ya, Daud sedang dilatih kepedeannya dan karakter sebagai pemimpin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan sedang memerlukan para pemimpin yang tangguh. Dan saya percaya kita semua adalah layak dipromosi oleh Tuhan. Yang kedua, medan perang antara Daud dan Goliat adalah ini baik-baik didengarkan. Lanjut ayatnya, ayat 46. Ayat 47. Ya. Dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa apa? Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Medan pertarungan antara Daud dan Goliat adalah medan proklamasi bahwa Allah yang benar adalah Allah Israel, Allah yang berdaulat. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini engkau masuk dalam kancah peperangan, engkau sedang mengalami, engkau sedang dipakai oleh Tuhan untuk memproklamasikan bahwa Allah yang engkau layani, Allah yang benar, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas hidup ini. Ada dua perkara hari ini. Ketika kita masuk dalam peperangan seperti Daud lawan Goliat, yang pertama, engkau sedang dipromosikan menjadi pemimpin dunia. Tapi yang kedua, yang satu, engkau sedang dipakai oleh Tuhan untuk memproklamasikan pada dunia, Tuhan hanya satu. Allah yang berdaulat itu namanya Yesus Kristus. Yang dia sudah berkata selesai di Golgota. Itu dia mau katakan dia pemenangnya. Dia memang mati sama manusia, tapi hari kita bangkit, artinya dia Allah yang hidup. Yang membuktikan Allah hidup itu punya kuasa, dan kuasa yang tidak pernah berhenti. Kalau kita hidup hari ini karena kita sedang dipromosikan oleh Tuhan. Yang kedua, kita sedang dipakai oleh Tuhan memproklamasikan pada dunia yang yang tidak takut akan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu sudah berada, Bapak Ibu sedang dipakai oleh Tuhan untuk memproklamasikan bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Mari katakan bersama saya Allah Tuhan, untuk memproklamasikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu dimanapun berada, Injil itu dalam hidupmu, karena Yesus dalam hidupmu adalah berita itu Injil. Dimanapun Bapak Ibu berada, Injil harus diberitakan sampai kepada jiwa-jiwa menerima percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini gereja, seleksinya cuma itu saja. Engkau percaya Tuhan Yesus Kristus dan Injil satu-satunya berita keselamatan. Kalau engkau dapatkan di tempat ini, bawa pulang kemana engkau berada, apapun jabatanmu, apapun dan siapapun Anda, engkau adalah pemberita Injil untuk memproklamasikan bahwa Allah itu Tuhan, dan engkau sedang dipromosikan menjadi pemimpin dimanapun engkau berada. Perkataanmu, perbuatanmu, sikapmu adalah pemimpin yang menjadikan dimanapun berada aman, damai, sejahtera. Amin. Gak ada lagi sengketa, gak lagi peperangan. Kita penentunya damai atau tidak, karena Tuhan mempercayakan itu buat kita semuanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jaga juga mulut memperkatakan perkara-perkara yang positif, yang memuliakan Tuhan. Peperangan terjadi ketika pikiranmu kacau, mengatakan perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang, menimbulkan dendam, sakit hati, luka batin. Berapa banyak anak yang saya layani, ya, 40 tahun, 41 tahun ketika saya layani, 3 kali mau menikah batal terus. Ketika ketemu saya tanya, kenapa kamu takut menikah? Undang-undang beredar, hari ini menikah. Dia lari, kenapa? Dia tertanam omongan mamanya waktu dia umur 14 tahun. Mamanya berkata seperti ini, kamu anak perempuan suka melawan orang tua, kamu kalau nanti gak pernah hidup bahagia. Hati-hati ibu-ibu, mulut ini dipakai oleh Tuhan memberikan nasihat yang membuat orang kuat. Untuk menyadarkan orang berdosa, bertobat.
untuk menguatkan orang melemah, bukan untuk melemahkan orang. Berapa banyak orang saat ini kan mulutnya tidak mengatakan firman Tuhan, Bapak-bapak. Keperkasaanmu ketika engkau bisa memberdayakan firman Tuhan dalam hidup ini lewat perkataan, lewat pengaruh sikap kita. Pemimpin perusahaan, ajari semua anak buahmu tidak harus baca Alkitab tempat kerjaannya, tapi dia baca engkau ada firman Tuhan itu dan kelakuanmu jujur, benar dan sikapmu selalu menjadi pembela. Saya pikir kalau pemimpin punya jiwa seperti ini, nggak ada perusahaan bangkrut. Amin. Kalau perusahaan bangkrut, pemerintah juga yang nanggung utang-utangnya pemerintah itu, perusahaan itu. Ya. Amin. Bapak Ibu mau dipromosikan? Bapak Ibu memproklamasikan Tuhan? Adalah dia Tuhan. Puji Tuhan, jemaat ini jemaat yang luar biasa. Saya percaya tahun-tahun depan, jemaat inilah jemaat yang misioner. Jemaat yang tangguh. Dunia makin jahat, tapi tempat ini, gereja ini, tempat orang mencari ketenangan, kedamaian. Karena di sini adanya damai sejahtera. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh besar. Haleluya. Mari saya Bapak Ibu sekalian, saja kita merenungkan rumah tangga kita, tempat usaha kita, tempat kita studi, tempat kita bergaul dimanapun kita berada, boleh jadi menjadi medan perang. Boleh jadi menjadi medan yang penuh tantangan pergumulan. Tapi di dalam rumah tanggamu, di tempat usahamu, di tempat persekutuanmu, di tempat komunitas mana saja yang sudah berada, Tuhan mengirimkan saudara dan saya untuk membawa berita kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pastikan bahwa Tuhan pengendali hidup ini. Dan Bapak Ibu sekalian di sini sedang dipromosikan oleh Tuhan. Ketika dia naik ke Golgota, dia sedang mempersiapkan kita semuanya untuk tidak lagi dikuasai oleh perkara-perkara yang menyakitkan, yang membuat kita lemah, tidak berdaya. Ketika Tuhan katakan selesai, kita semua sudah dinyatakan pemenangnya ketika kita percaya bahwa Dia pengendali hidup kita. Maka hari ini ketika firman Tuhan berbicara pada kita semuanya, mari responi dengan benar bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya saya dipercaya menjadi teman sekerja, memproklamasikan nama Dia. Dan Dia mempromosikan saudara, Dia juga berikan kuasa, yaitu Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, menjadi pemenangnya dalam segala perkara. Mari fokuskan penglihatan dan pendengaran kita kepada kebesaran Tuhan. Maka Goliat sebesar apapun dalam kita tidak akan memperdaya kita, karena kita sudah dipersiapkan menjadi juaranya, menjadi pemenang dalam semua pertempuran itu. Isi pikiranmu, isi hatimu dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan layak dipuji. Penuhi pikiranmu dan hatimu dengan itu. Katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
indah. Sekali lagi katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, Sungguh indah, sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Mari Bapak Ibu katakan bersama-sama, saya letakkan tangan kananmu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau promosikan saya menjadi pemimpin yang mendatangkan damai dan sejahtera dimanapun saya berada. Kami bersyukur Tuhan, percayakan saya untuk memproklamasikan bahwa Engkau Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Terima kasih rumah tanggaku, terima kasih tempat kerjaku, terima kasih komunitasku, dan dimanapun saya ada, tempat di mana saya menginjili. Siapapun bertemu saya, membaca Injil, berita keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur hari ini. Kami mau belajar dari kekalahan Saul ketika roh-Mu undur dari kami, Bapa di surga. Tuhan, kami gak mau Tuhan Yesus, roh-Mu Tuhan ambil dari kami Tuhan Yesus. Kan roh-Mu yang mengajari kami untuk hidup benar Tuhan Yesus. Ampunkan kalau hari ini Tuhan Yesus kami sedang menyakiti Tuhan. Kami gak taat firman Tuhan. Kami gak mengerjakan bagianku sebagai orang beriman. Ampuni saya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau roh yang besar itu tidak kami lihat, tidak kami dengar. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Hari ini seperti Daud Tuhan Yesus, kami mengambil keputusan God-centered belief. Semua yang kami pikirkan, semua kami rencanakan, kami usahakan berdasarkan keiman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mulai hari ini Tuhan Bapa Surgawi, kami mau menjadi orang-orang yang memproklamasikan Dikau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, berkati umat Tuhan, suami rumah tangga, imam, ibu penolong sepadan, pendoa, sebagai tiang iman di tengah keluarga, anak-anak, pemuda, siapapun dia berharga di mata Tuhan, dan Tuhan layakkan menjadi perkasa sebagai teman kerja Tuhan. Dan pulangkan setiap jemaat Tuhan dalam kemenangan Tuhan. Dimanapun dan tempatkan, jadikan mereka alat berkat Tuhan, menghadirkan Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan Injil diberitakan. Maka jemaat kasih Tuhan, kembali dalam kehidupan sehari-hari, lakukan firman Tuhan, menjadilah perkasa, jadilah pemenangnya. Arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dalam Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan peneguhan hikmat wibawa Roh Allah menyertai saudara sekalian hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin.